Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Barimin Story. Oke, kali ini gue akan mengisahkan sebuah kisah tentang Nabi Ibrahim. Ya ilahi, hadha Ismail qad aslama wajhahu ilaik. Allahumma taqabbal minna hadha al-qurban. Bismillah wa fi sabilillah. Yang mendapat wahyu dan diperintah oleh Allah SWT disuruh menyembelih Nabi Ismail, dan Nabi Ismail tersebut adalah anaknya Nabi Ibrahim. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Sebelum kalian melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Udah, gak usah berlama-lama, langsung aja ke videonya. Hari Raya Idul Adha atau yang disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Lantas, apa yang kalian ketahui tentang sejarah Idul Adha itu sendiri? Mengapa Idul Adha disebut Lebaran Haji? Karena sejak 9 Zulhijrah, umat Islam yang menunaikan ibadah haji sedang melaksanakan ritual haji yang paling utama, yaitu wukuf di Padang Arafah. Dan bagi yang belum tahu wukuf itu apa, wukuf adalah ritual haji yang mengajarkan umat Islam untuk meninggalkan aktivitasnya sejenak agar dapat merenungkan diri. Lantas, seperti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah menerima perintah dari Allah SWT untuk mengorbankan anaknya, Nabi Ismail? Bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk melakukan ibadah puasa Arafah pada tanggal yang sama, yaitu 9 Zulhijrah. Idul Adha diperingati pada 10 Zulhijrah setiap tahunnya. Penetapan tanggal itu bersumber dari sejarah Idul Adha yang melibatkan peristiwa penting bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Lantas, Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Lantas, apa yang kemudian dilakukan Nabi Ibrahim sebagai seorang Muslim yang beriman? Tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengetahui sejarah di balik terjadinya hari-hari penting, termasuk pada hari raya Idul Adha. Asal muasal Idul Adha bermula ketika Nabi alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah SWT melalui sebuah mimpi. Sebagai salah satu utusan yang dipercaya oleh Allah SWT untuk menyebarkan ajarannya, Nabi Ibrahim percaya bahwa mimpi yang dilihat saat itu merupakan pertanda perintah dari Allah SWT. Pada mimpi tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat dirinya sedang menyembelih anaknya sendiri, yakni Nabi Ismail. Mimpi tersebut tentunya membuat Nabi Ibrahim gundah karena harus mengorbankan anaknya sendiri. Apa ia sebagai seorang ayah tega menyembelih anaknya sendiri? Nabi Ibrahim menyampaikan isi mimpinya. Ketaatannya kepada Allah SWT lebih besar dibandingkan dengan cintanya kepada Nabi Ismail. Hal ini dibuktikan dengan Nabi Ibrahim yang akhirnya memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang ada di dalam mimpinya saat itu. Ismail, أبتاه ماذا تقول في رؤى الأنبياء؟
رؤى صادقة. لقد جاءني ملك الوحي في الرؤيا وفي عالم الشهادة آمرا ومبلغا عن الله تعالى لأن نقرب له قربانا. قم بما أمرت به، ستجدني من الصابرين. Hal yang tidak diduga-duga justru keluar dari mulut Nabi Ismail. Nabi Ismail justru mengiyakan dan mengamini apa yang sudah diceritakan oleh ayahnya. Ia dengan sukarela untuk menerima perintah Allah SWT tersebut. Tanggal 10 Zulhijjah ditetapkan sebagai hari di mana Nabi Ibrahim memutuskan untuk melaksanakan perintah Allah, yakni untuk menyembelih Nabi Ismail. Mulailah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Diikatlah kedua kaki dan tangan Nabi Ismail, kemudian dibaringkan di lantai. Di saat itu ada godaan setan yang menggoda Nabi Ibrahim. Sesaat sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. قل لي ماذا تفعل؟ ماذا يفيدك ابن مذبوح وليس عندك من يخلفك؟ Muncul setan yang datang menghampirinya dengan bisikan-bisikan sesatnya agar Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya tersebut. Namun iman dan tekad Nabi Ibrahim sudah bulat. Kala itu ia mengambil batu kemudian melemparkan setan dengan teriakan Bismillah Allahu Akbar. Pada saat ini peristiwa tersebut diabadikan dengan istilah lempar jumroh. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian saat melakukan ibadah umroh. Setelah Nabi Ibrahim berhasil mengusir setan, mereka berdua menuju sebuah tanah lapang dengan padang yang sudah diasahnya dengan sangat tajam agar Nabi Ismail tidak merasakan kesakitan saat disembelih. Malaikat Jibril إبراهيم، لقد جاء أمر الله. دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه. قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. Hal tidak masuk akal terjadi saat Nabi Ibrahim mencoba untuk menyembelih Nabi Ismail. Pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam terpental secara terus-menerus di tengah usaha yang tengah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail meminta agar talinya dilepaskan sebagai tanda kepasrahan atas perintah Allah. Di tengah usaha yang dilakukan Nabi Ibrahim, secara tiba-tiba malaikat Jibril datang menghampiri mereka berdua untuk menukar Nabi Ismail dengan hewan ternak, yakni kurban. Dari peristiwa tersebut kemudian dijadikan perayaan Hari Raya Idul Adha atau yang dikenal dengan istilah Hari Raya Kurban. Demikian adalah ulasan tentang sejarah Idul Adha. Semoga dapat memberikan wawasan yang dapat menambah ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gimana tuh kisahnya? Itulah ketaatan para kanjeng Nabi, di mana dites dengan secara yang benar-benar dan menuruti perintah Tuhannya. Kalau orang seperti kita, jangankan disuruh menyembelih, kalau orang kayak kita disuruh orang tua saja membeli sesuatu, pasti menolaknya. Jika ada yang merasa, komen di bawah. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Salam lestari dari Barimin Story.